Shalom, salam damai sejahtera. Hari ini Jumat Agung. Di kalender semua tertulis Jumat Agung bagi umat Kristus. Yang sebenarnya adalah Paskah. Paskah di Perjanjian Lama ketika Tuhan berfirman, Adonai Elohim berfirman kepada Musa agar Musa menyuruh bangsa Israel menyembelih domba dan ambil darahnya sedikit dioleskan di ambang pintu bangsa Israel kiri kanan dan ambang apas. Ketika Tuhan akan tulahi Mesir dan anak orang Mesir termasuk anak Firaun semua mati, tapi bangsa Israel yang punya darah kiri kanan darah domba tidak mati, dilewati maut. Paskah artinya passing over, dilewati oleh maut. Dan di Perjanjian Baru adalah Yesus sebagai domba Paskah. Yesus dikorbankan, disembelih untuk gantikan dosa saudara dan saya. Itulah Paskah. Dia digantung di kayu salib, tebus saudara di kayu salib, mati sempurna, curahkan darah, dikubur, bangkit pada ketiga. Itulah korban Paskah dari Tuhan, Adonai Elohim Bapa yang korbankan anaknya untuk saudara dan saya. Temanya hari ini adalah Yesus mati digantung di kayu salib. Kita bersyukur bisa merayakan Paskah hari ini. Saya ambil firman Tuhan dari Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ya Yesus menyerahkan nyawanya. Saudara yang terkasih, Matius 27 ayat 35. Sesudah menyalibkan dia, Yesus mereka membagi-bagi pakaiannya dengan sebuah undi. Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Saudara yang terkasih, hari ini tentang kematian Yesus di kayu salib sangat penting. Karena banyak bukti-bukti yang menjelaskan bahwa Yesus mati. Tapi sebelum Yesus mati, Yesus diadili oleh Pilatus, Gubernur Pilatus dan Herodes. Dan didapati tidak bersalah. Dan orang-orang Farisi dan ahli agama yang jahat meminta Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Tapi Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Dia coba membebaskan Yesus tapi tidak bisa. Mereka tetap mendesak, akhirnya Pilatus cuci tangan, kompromi. Inilah kompromi. Oleh karena itu, Pilatus serahkan kepada serdadu. Serdadu memasang mahkota duri di kepala Yesus dan dipukul, dia berdarah, dibawa jalan dan dicambuk, berdarah dan kulit dan tubuhnya berdarah. Untuk apa saudara terkasih? Untuk saudara. Dia menggantikan saudara dan saya yang adalah orang berdosa. Kemudian Yesus terus berjalan, tidak mampu, dia jatuh, bangun, jatuh lagi. Serdadu melihat Simon dari Kirene jalan di Matius 27 ayat 32 sampai 51 dan Simon Kirene disuruh untuk memikul salib Yesus karena Yesus sudah tidak mampu, jatuh bangun, dan Simon yang dari Kirene memikul salib Yesus dan Yesus mengikuti terus sampai masuk ke tempat penyalipan di Bukit Tengkorak dan tangannya dipaku kiri kanan dan dinaikkan ke kayu salib. Dan di situ orang-orang menghujat Yesus dan mulai jam 9 sampai jam 3 Yesus digantung di kayu salib, berdarah sampai menderita, dimaki-maki, dihujat, dan pada jam 3 Yesus berseru, "Eli, Eli, lama sabachthani."
Ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebab ketika sudah puncaknya, semua dosa manusia dipikul kutuk manusia, ditanggung di tubuh Yesus di kayu salib. Dan dia berseru sebab Bapa meninggalkan dia. Sebab dia menjadi orang yang sangat berdosa. Padahal Yesus tidak pernah berdosa sedikit pun. Karena dia menggantikan saudara yang adalah orang berdosa. Yang harus dihukum mati. Dan dia turunan dari Adam. Yang penuh dosa, penuh kutuk. Tapi Yesus rela gantikan saudara di kayu salib. Dan setelah itu dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Seperti di Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Dia serahkan nyawanya kepada Bapaknya untuk dihukum gantikan saudara. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dari atas sampai bawah. Artinya apa? Hubungan manusia dengan Tuhan tersambung kembali. Selama ini karena dosa putus. Oleh karena itu kita bisa langsung masuk akses ke Tuhan yang kita sebut Bapa. Elohim itu kita sebut Bapa di surga. Kita menjadi keluarga ketika kita mau percaya terima Yesus mati di kayu salib. Darahnya membasuh saudara, menggantikan nyawa saudara. Datanglah kepada Yesus bertobat supaya saudara tidak masuk neraka kekal dan bertobat juga. Setelah percaya Yesus, saudara lahir baru dalam Yesus. Tinggalkan semua kejahatan, kebohongan, tipu-tipu, dan juga suap menyuap, perzinahan, bertobat semua. Jangan lagi menyogok dan terima suap. Tuhan sudah curahkan darah untuk saudara. Bertobatlah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin.